Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemerolehan versus pembelajaran bahasa dan kompetensi versus performansi. Mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah pemerolehan versus pembelajaran bahasa. Beberapa ahli percaya bahwa memperoleh bahasa adalah proses untuk anak-anak dan belajar itu adalah proses untuk orang dewasa. Pemerolehan bahasa adalah proses bawah sadar yang terjadi secara tidak sengaja oleh manusia, di mana keterampilan bahasa dikembangkan. Meskipun dia tidak menyadari bawah sadar ini, dia sadar bahwa dia menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dan proses ini mirip dengan proses pengembangan kemampuan anak-anak untuk belajar bahasa pertama mereka. Juga telah belajar untuk menyibukkan diri dengan memahami aturan tata bahasa ketika dia mendengarkan kalimat dari ayahnya atau ibunya. Dia tidak tahan sejenak untuk menghafal beberapa kata untuk mengaturnya dalam struktur sesudahnya. Dia memiliki kepekaan yang diperolehnya dari orang-orang di sekitarnya, yang membuatnya menolak beberapa ungkapan dan menerima yang lain, dan lebih memilih salah satu dari kata yang lain mengingat apa yang telah dibiasakan di telinganya. Pembelajaran bahasa adalah istilah yang mengacu pada proses sadar yang dilakukan individu ketika mempelajari bahasa kedua secara rinci. Kesadaran akan aturan bahasa, pengetahuan, dan kemampuan berbicara. Pemerolehan dan pembelajaran dapat dibedakan dalam 5 hal, yaitu yang pertama, pemerolehan memiliki ciri-ciri yang sama dengan pemerolehan bahasa pertama, sedangkan belajar bahasa adalah pengetahuan secara formal. Yang kedua, pemerolehan secara bawah sadar, sedangkan pembelajaran sadar dan disengaja. Yang ketiga, pemerolehan bahasa kedua seperti memungut bahasa kedua, sedangkan pembelajaran mengetahui bahasa kedua. Yang keempat adalah pemerolehan mendapat pengetahuan secara implisit, sedangkan pembelajaran mendapat pengetahuan secara eksplisit. Yang terakhir adalah pemerolehan tidak membantu kemampuan anak, sedangkan pembelajaran dapat menolong. Oke, selanjutnya adalah kompetensi versus performansi. Istilah kompetensi dan performansi linguistik pada hakikatnya merupakan padanan masing-masing dari competence dan performance. Dua istilah terakhir, competence dan performance, muncul sebagai hasil pemikiran kelompok tata bahasa generatif transformasi atau transformational generative grammar. Tata bahasa generatif transformasi itu pada mulanya diperkenalkan oleh Noam Chomsky. Oleh karena itu, Noam Chomsky dikenal sebagai pelopor aliran linguistik transformasi. Hasil pemikiran Chomsky tentang competence dan performance itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil pemikiran sebelumnya, terutama yang dikemukakan Ferdinand de Saussure, pelopor linguistik modern. Menurut Saussure, bahasa memiliki aspek langue dan aspek parole. Aspek langue dan parole masing-masing dapat dibandingkan dengan aspek competence dan performance Chomsky. Sedangkan Samsuri menyebut aspek masyarakat untuk kompeten dan perorangan untuk performasi. Aspek kompetensi diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa mengenai bahasanya. Aspek ini tidak jauh berbeda dengan konsep langue yang dikemukakan oleh Saussure. Langue diartikan sebagai keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat bahasa. Aspek ini sifatnya abstrak karena yang berupa seperangkat kaidah bahasa yang berada di dalam otak pemakai bahasa. Mengingat sifatnya abstrak, aspek kompetens atau langue ini cenderung tidak disadari oleh pemakai atau penutur bahasa. Memang sebagai kaidah jumlahnya terbatas, tetapi dengan menguasai kaidah yang terbatas itu, ternyata penutur atau pemakai bahasa dapat menghasilkan untuk bentuk ujaran yang tidak terbatas. Sehubungan dengan adanya pengelompokan atas kompetensi berbahasa, kelompok yang mampu berbahasa itu pun sesungguhnya dapat dibedakan lagi atas dua golongan. Yang pertama adalah kelompok yang mampu berbahasa secara praktis, kelompok kedua adalah yang mampu berbahasa secara linguistis. Nah, golongan yang pertama, yakni golongan yang mampu berbahasa secara praktis, berarti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan bahasa, akan tetapi bahasa yang digunakan tidak banyak dipengaruhi oleh gramatika bahasa. Jadi kelompok ini hanya menitik beratkan pada masalah berkomunikasi. Sebaliknya, masyarakat yang mampu berbahasa secara linguis tidak semata-mata bertitik tolak kepada terjadinya komunikasi, tetapi sangat perlu memperhatikan faktor gramatika.
Bahkan gramatika memegang peranan sangat penting dalam kelompok ini. Selanjutnya, aspek performansi bahasa diartikan sebagai pemakaian bahasa itu di dalam keadaan sebenarnya. Aspek ini pun tidak jauh berbeda dengan konsep parole yang dikemukakan oleh Saussure. Parole diartikan sebagai realitas fisis yang berbeda pada setiap orang. Aspek ini sifatnya konkret, karena berwujud ujaran yang dapat ditangkap oleh indera pendengaran. Kemudian, keberhasilan penggunaan bahasa dalam kaitan dengan pengajaran bahasa sesungguhnya sangat bergantung kepada penekanan salah satu di antara kedua aspek tersebut. Pada penekanan aspek performansi bahasa, di dalam penggunaan sering Pada penekanan aspek performansi bahasa, di dalam penggunaannya sering menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap suatu konsep. Hal ini terjadi karena tidak didasari atas pemahaman kaidah. Ketidaksadaran terhadap kaidah merupakan akibat logis dari penekanan pada aspek performansi bahasa. Kekeliruan seperti itu akan semakin banyak terjadi kalau penekanan bahasa semakin jauh dari aspek kompetensi. Keberhasilan seseorang dalam penggunaan bahasa justru secara konkret tampak pada aspek performansi bahasa, baik apabila pemakai atau penutur bahasa semakin menguasai aspek kompetensi bahasa. Artinya pemakai bahasa hendaknya memahami kaidah-kaidah kebahasaan terlebih dahulu. Pemahaman terhadap aspek kompetensi menunjukkan penutur memiliki kesadaran tinggi tentang kaidah-kaidah yang mengatur suatu bahasa. Hal itu memperlihatkan kreativitas berbahasa seseorang telah tumbuh. Dengan demikian, orang yang bersangkutan dapat menghasilkan bentuk-bentuk ujaran bahasa yang tidak terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kaidah-kaidah yang dipahaminya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.